memamerkan tenun dari Maumere. Maumere. Karena warna-warna yang dihasilkan dari tanaman itu ternyata bisa sebagus itu di tenun. Dan menurut saya juga cerita dari tenun ikat itu masih belum banyak digali ya. Jadi bikin penasaran terus. Pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, International Handicraft Trade Fair, INACRAFT, kembali digelar di Jakarta Convention Center pada 2 hingga 6 Oktober 2024 lalu. Di tahun 2024 ini, INACRAFT mengusung tema Youthpreneurs sebagai bentuk komitmen Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPI) dalam mendukung generasi muda berkarya di bidang kerajinan dan seni budaya. Event penting bagi para pelaku industri kerajinan di Indonesia ini telah menghadirkan 784 peserta individu dari anggota ASEPI, dinas, kementerian dan BUMN, serta 6 stand dari luar negeri. Produk yang dipamerkan meliputi perhiasan, aksesoris, kain tradisional seperti tenun, batik, dan songket. Noesa adalah salah satu jenama atau brand yang menarik perhatian pengunjung pameran INACRAFT. Stand ini khusus menghadirkan ragam aksesoris dari wastra atau kain tradisional yang memiliki makna dan simbol khas Maumere atau Sika. Bagi warga Sika, lembar kain tenun ikat memiliki makna sangat dalam. Setiap motifnya pun bermakna religi. Setiap motifnya pun hanya tepat dipakai di momen tertentu saja, hingga kain tenun Sika tak bisa dipakai sembarangan. Wastra dari Sika ini merupakan salah satu warisan nenek moyang di Flores, Nusa Tenggara Timur yang memiliki nilai seni dan nilai ekonomi tinggi. Wastra Nusantara ini masih terus dilestarikan masyarakat Sika hingga kini. Aku 4 sama 5, kita 4 sama 5, 9. Di stand Noesa, pengunjung bisa menyaksikan Rosvita Sensiana menenun kain Sika. Penenun asal Maumere ini dengan tekun mengangkat benang sambil memainkan pedang tenun. Memasukkan benang memakai legung, lalu menyentak-nyentaknya dengan pedang tenun, lantas merapikan benangnya. Alat tenun dari Sika Flores ini antara lain terdiri dari goan lorun, yaitu alat untuk merapikan tenun, ai bakat, alat untuk penahan bagian depan penenun, kemudian tuan, alat penahan kaki penenun, serta pati, alat untuk merapikan benang. Apa yang dilakukan Rosvita hanyalah fase terakhir dari 20 tahapan yang harus dilewati untuk menghasilkan selembar wastra khas Maumere. Tak heran bila untuk menenun kain selebar 3 kali 1 meter saja diperlukan waktu 3 minggu, bahkan bisa mencapai 3 bulan bila motifnya sulit. Hanya penenun yang sabar dan tekun yang mampu menghasilkan kain tenun Sika. Di Maumere, kemahiran menenun bagi perempuan sangatlah penting, hingga hal itu menjadi kewajiban tak tertulis bagi remaja perempuan sebelum menikah. Di kampung halamannya, Desa Watu Blapi, Kabupaten Sika, Rosvita memiliki sanggar bernama Watubo. Bersama sejumlah ibu rumah tangga, Rosvita membuat produk tenun lainnya seperti dompet, gelang, aksesoris rumah tangga, dan syal.
Sedangkan untuk kain tenun, mereka membuat dua motif khas Maumere, yaitu lian lipa dan wolak bola. Seluruhnya menggunakan bahan pewarna alami dari tumbuhan seperti indigo, akar mengkudu, dan kulit batang pohon mangga. Pesona dari warna inilah yang kemudian memikat co-founder Noesa, Anissa Hendrato, membawa wastra dari Sika ini ke Jakarta. Pengusaha muda ini bersama rekannya Cendi Mirnas membangun bisnis kain tenun ikat dan memasarkannya secara luring dan daring melalui situs noesa.co.id. Karena warna-warna yang dihasilkan dari tanaman itu ternyata bisa sebagus itu di tenun. Dan menurut saya juga cerita dari tenun ikat itu masih belum banyak digali ya. Jadi bikin penasaran terus. Tenun ikat sendiri ceritanya seperti apa? Sebenarnya tenun di sana, jadi sebenarnya kalau di Indonesia, jadi banyak versi ya sejarah. Cuman memang rata-rata banyak buku yang bilang itu tuh dari India. Karena memang beberapa motif dan teknik berasalnya dari sana gitu. Kalau di Maumere biasanya di Flores lebih tepatnya itu tuh setiap kabupaten itu punya tenunan daerahnya masing-masing gitu. Jadi tenun Maumere itu bisa beda dengan tenun ND gitu. Motifnya juga berbeda gitu. Jadi kalau tenun di Maumere gitu, terus biasanya kalau di Maumere juga dia banyak yang sudah berkelompok gitu. Jadi banyak kelompok-kelompok tenun. Sebenarnya ternyata tenun itu bisa disukain asal mungkin kita harus menghadirkan warna-warna baru sama komposisi yang baru ya. Sama penggunaannya, jadi kan mungkin kalau yang beli sarung tuh nggak terlalu, maksudnya sangat niche gitu ya. Sementara kalau kita olah itu anak muda juga bisa suka gitu. Jadi anak-anak muda juga untungnya sekarang kan banyak anak muda yang berkain, terus udah mulai paham batik, tenun. Jadi sejauh ini kalau di e-commerce kayak Tokopedia, Shopee itu kita anak-anak muda yang beli. Tapi kalau di bazar-bazar kayak gini masih ibu-ibu sih yang beli. Demi lebih memperkenalkan tenun ikat ke masyarakat dan pengunjung Inagraf, Noesa pun menghadirkan penenun senior Rosvita dan penenun muda bernama Pascal dari Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Iya, jadi kebetulan memang karena misi kita tadi menceritakan tenun ikat dan yang namanya tenun itu kalau misalnya kita cuman kasih lihat biasanya orang tuh belum paham. Jadi menurut aku cara paling efektif memang memperlihatkan sendiri bagaimana cara buatnya. Ya, jadi ada ini tali tas. Ini bisa diserut, jadi aslinya dia panjang. Tapi pas diserut bisa lucu. Terus semua tenun di sini tuh udah kita desain jadi warnanya warna kekinian. Jadi kalau warna adat tuh cuman yang gelap. Tapi yang ini udah warna-warna modern ya. Ini beberapa prosesnya. Nih jadi dia masih pakai. Nah, ini tuh di bagian ini diikat. Jadi Kalau batik kan dia menutup pori-pori dengan wax. Apa wax? Ya wax kan. Nah, ini dengan cara diikat. Sebentar ya. Nah, ini jadi motifnya diikat. Oh, seperti ini ya. Ini tahun 20 udah kayak gini. Tahun 20 ya, 1920 ya. Iya. Kebetulan yang aku lakukan, jadi kalau aku nggak pernah potong sarung adat. Kalau komposisi sarung adat tuh dia punya motif inang sama motif bapak gitu ya, motif bapak dan anak. Ya, jadi ini motif besarnya, ini motif motif yang mengapitnya gitu. Ini ikat juga. Ini ikat. Sementara kalau yang ini mungkin lebih modern. Ini yang lebih modern. Iya, karena dia nggak ada motif-motif di sini ya kan. Consultation including individual company, business entity, wholesale, radio station. Berdiri sejak tahun 2014, Noesa adalah jenama lokal kriya dan wastra yang mengacu pada 3 nilai utama, yaitu alam, seni, dan budaya. Bersama penenun lokal Sika, Noesa memiliki misi menghasilkan banyak penenun muda. Bangga sih udah pasti, tapi yang paling saya bangga itu ketika tim saya sudah bisa mendesain tenunnya terus berkolaborasi dengan penenun muda lainnya gitu. Jadi bangganya lebih ke regenerasinya tenun itu sih, karena mostly 80% mama-mama toh, tapi karena produk kita anak muda, terus kebetulan tim kita juga rata-rata muda, akhirnya lahir penenun muda gitu.
Daya tarik wastra seperti kain tenun ikat Sika kian populer dan digemari berbagai lapisan masyarakat. Weni dan Indah misalnya, datang dari Jawa Tengah dan Blitar, Jawa Timur ke Jakarta untuk berburu kain tenun ikat di Inacraft. Ini kebetulan tenun dari Mamere. Keren, jadi kita lebih tertarik bagaimana bangsa Indonesia itu ternyata masih punya sesuatu yang belum semuanya tahu. Karya-karyanya ya. Iya, dan warnanya warna alam. Warnanya masih warna alam. Karena budaya kita yang sejak dulu selalu membuat beda dengan yang lain. Jadi Keanekaragamannya ya. Aneka ragam itu bisa dirasakan dari hasil-hasil karya yang kita saling karyanya itu kan melambangkan apa yang dihasilkan selama ini. Beberapa suku-suku di Indonesia itu luar biasa karyanya. Itu yang sebenarnya perlu kita lestarikan, kita uri-uri ya. Kita uri-uri, kita lestarikan supaya benar-benar nih Nusantara itu kaya akan semua karya yang luar biasa, tidak hanya dari sisi makanan tapi dari sisi sandang ya, dari sisi sandang itu juga luar biasa. Kain tenun Sika memang luar biasa hingga banyak kaum perempuan bangga memakainya. Bila sebelumnya kain tenun ini hanya menjadi busana dan identitas perempuan Sika, suatu saat bisa saja warisan budaya ini menjadi identitas perempuan Indonesia. Itulah cerita selembar wastra dari Sika. Dari Jakarta, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.